Hai, sahabat cinta. Apa kabar hatimu hari ini? Semoga tetap kuat, tetap hangat, dan tetap bahagia meski dunia kadang terasa berat. Kembali lagi di podcast Dokter Cinta, tempat di mana kita bicara jujur tentang cinta, kehidupan, dan perjalanan panjang memahami diri sendiri. Hari ini aku mau ajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang sering kita abaikan, tapi suatu saat akan kita hadapi. Yaitu masa tua. Banyak dari kita sibuk mengejar cinta, karir, validasi sosial, sampai lupa mikir, kalau nanti aku tua, kira-kira aku bahagia nggak, ya? Padahal, kebahagiaan di masa tua bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Bukan juga hadiah dari orang lain. Tapi hasil dari cara kita hidup hari ini. Jadi buat kamu, perempuan hebat yang sedang berproses, dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Karena hari ini, aku bakal bahas dengan lengkap, bagaimana cara menjadi wanita yang tetap bahagia di masa tua. Bukan cuma bahagia di luar, tapi juga tenang dan utuh di dalam. Segmen pertama, hidup dengan cara kamu sendiri. Sahabat cinta, salah satu kunci kebahagiaan di masa tua adalah berani hidup sesuai versi terbaik dirimu sendiri, bukan versi orang lain. Terlalu banyak perempuan yang sepanjang hidupnya mengorbankan kebahagiaan demi menyenangkan semua orang. Mau jadi istri yang sempurna, ibu yang sempurna, teman yang selalu ada, anak yang gak pernah salah. Sampai lupa, dirinya sendiri butuh dipeluk dan diperjuangkan. Saat kamu sudah tua nanti, kamu tidak akan mengingat semua validasi yang pernah kamu kejar. Yang kamu ingat adalah, apakah aku pernah hidup untuk diriku sendiri? Jadi mulai sekarang, belajarlah berkata jujur tentang keinginanmu. Tentang apa yang membuatmu hidup, apa yang bikin matamu berbinar. Entah itu menulis, memasak, belajar lagi, jalan-jalan sendirian, atau membuka usaha kecil, jalanilah. Karena semakin kamu setia pada jiwamu, semakin kamu damai menua. Segmen kedua, bangun rasa cinta pada diri sendiri sejak dini. Jangan tunggu rambutmu memutih dulu untuk sadar betapa berharganya kamu. Wanita yang bahagia di masa tua adalah mereka yang tidak menggantungkan rasa berharga pada orang lain. Mulai sekarang, rawat tubuhmu bukan karena ingin disukai, tapi karena kamu mencintainya. Jaga kesehatanmu, bukan demi ukuran pakaian, tapi demi bisa menikmati hidup tanpa bergantung pada siapa-siapa. Berhenti membandingkan. Setiap hidup punya ritme masing-masing. Kamu tidak terlambat, kamu tidak kekurangan apa-apa, asal kamu tidak kehilangan cinta pada diri sendiri. Wanita yang mengenal dirinya akan lebih kuat saat dunia berubah. Karena yang ia pegang bukan pujian, tapi kesadaran bahwa ia punya nilai meski tidak selalu terlihat. Segmen ketiga, miliki tujuan hidup di luar cinta romantis. Sahabat cinta, jujur saja, terlalu banyak perempuan yang menjadikan cinta sebagai pusat hidup. Semua harapan, semua kebahagiaan, semuanya ditaruh di satu orang. Padahal, seiring waktu, semua bisa berubah. Suami bisa pergi lebih dulu, anak-anak tumbuh dan sibuk dengan dunianya. Kalau kamu tidak punya tujuan lain, kamu akan mudah merasa kosong saat kehilangan cinta itu. Maka dari itu, bangunlah tujuan lain di hidupmu. Mungkin kamu punya mimpi yang belum sempat diwujudkan, atau keahlian yang bisa kamu kembangkan. Jadikan itu tempatmu bertumbuh. Wanita yang tetap punya arah hidup meski tanpa pasangan, akan jauh lebih stabil. Karena dia tahu, bahwa dirinya tetap utuh dengan atau tanpa cinta romantis. Segmen keempat, jaga persahabatan dan koneksi sosial yang sehat. Bahagia di masa tua bukan hanya soal harta atau pasangan, tapi juga tentang siapa yang masih bersedia mendengarkanmu tanpa menghakimi. Jangan menyepelekan kekuatan persahabatan. Perempuan yang punya lingkaran sosial sehat cenderung lebih bahagia dan lebih panjang umur. Bukan cuma karena ada yang menemani, tapi karena dia tetap merasa dilihat dan didengar. Mulai sekarang, jaga hubungan baik.
kirim kabar duluan. Jangan menunggu hanya saat butuh. Dan yang paling penting, pilih teman yang membuatmu bertumbuh, bukan yang menguras emosi, karena saat cinta datang dan pergi, persahabatan yang tulus akan tetap tinggal. Segmen kelima, berdamai dengan masa lalu dan maaf untuk diri sendiri. Salah satu hal yang membuat banyak orang tidak bahagia di usia senja adalah beban masa lalu yang tidak selesai, entah itu luka dari hubungan gagal, penyesalan atas keputusan yang pernah diambil, atau rasa bersalah terhadap pilihan yang tak bisa diulang. Sahabat cinta, kamu tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kamu bisa berdamai dengan dirimu hari ini. Maafkan dirimu yang pernah naif. Peluk dirimu yang pernah terlalu memaksa. Hormati proses yang membuatmu seperti sekarang. Karena tanpa semua itu, kamu tidak akan jadi perempuan sekuat ini. Semakin cepat kamu berdamai, semakin ringan langkahmu menua. Masa tua bukan tempat untuk menyesali, tapi tempat untuk menikmati apapun hasil dari perjalanan yang telah kamu lewati. Segmen ke-6, jadikan kebahagiaanmu sebagai tanggung jawab pribadi. Kalau kamu ingin bahagia di masa tua, jangan tunggu orang lain membuatmu bahagia. Jangan bergantung pada anak, pasangan, atau siapapun. Bahagia itu bukan hadiah. Bahagia itu sikap. Kamu bisa tetap tertawa meski sendiri. Tetap bersyukur meski tidak sempurna. Dan tetap merasa penuh meski dunia di sekelilingmu tidak lagi ramai. Wanita yang tahu bahwa kebahagiaannya adalah tanggung jawabnya sendiri, akan jauh lebih kuat. Karena dia tidak akan mudah dikendalikan oleh keadaan, bukan berarti menutup diri. Tapi punya prinsip, aku tidak akan menyerahkan kunci kebahagiaanku kepada siapapun. Segmen ke-7, rawat jiwa dengan rutinitas yang membangun damai. Sahabat cinta, di antara semua hal yang bisa kamu siapkan untuk masa tua, satu yang sering dilupakan adalah kesehatan jiwa. Banyak wanita menua dengan tubuh yang masih kuat, tapi hatinya lelah. Hampa. Merasa tidak berguna lagi karena tidak ada yang bergantung padanya, padahal, kebahagiaan itu tidak harus selalu berasal dari luar. Ada banyak ketenangan yang bisa kita bangun dari dalam. Caranya? Dengan merawat rutinitas yang menguatkan dan menenangkan jiwamu setiap hari. Ciptakan kegiatan kecil yang kamu lakukan bukan karena harus, tapi karena kamu ingin. Bisa sesederhana menyiram tanaman setiap pagi, menulis jurnal rasa syukur sebelum tidur, duduk diam sambil mendengarkan musik yang menyentuh hati, atau sekadar membuat secangkir teh hangat sambil menikmati udara pagi. Rutinitas seperti ini akan jadi jangkar yang menahan jiwamu tetap tenang saat dunia di sekelilingmu mulai sepi. Di masa tua, yang paling dibutuhkan bukan keramaian, tapi ketenangan batin yang tidak goyah hanya karena keadaan berubah, dan kamu hanya bisa mendapatkannya kalau sejak hari ini, kamu belajar menemukan kebahagiaan dari dalam. Ingat, sahabat, hidup tidak akan selalu ramai. Akan ada masa di mana semua menjadi lebih sunyi, tapi justru di sanalah kamu akan benar-benar bertemu dengan dirimu sendiri. Jadi mulailah membangun hubungan yang hangat dengan jiwamu sendiri. Dengan begitu, kamu tidak akan takut menua, karena kamu tahu, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri jika kamu sudah bersahabat dengan dirimu sendiri. Bagian penutup. Sahabat cinta, menjadi wanita bahagia di masa tua bukan soal keberuntungan, tapi soal bagaimana kamu menjalani hidupmu hari ini. Apakah kamu menyayangi dirimu? Apakah kamu punya arah yang kamu nikmati? Apakah kamu menjaga hubungan yang sehat? Apakah kamu sedang menciptakan kehidupan yang kamu sendiri ingin nikmati di kemudian hari? Karena tua itu pasti. Tapi tua dengan hati bahagia adalah pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Dokter Cinta. Jangan lupa bagikan episode ini ke sesama perempuan di sekitarmu. Karena setiap wanita berhak menua dengan bahagia, dengan hati yang penuh cinta untuk dirinya sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jadi perempuan kuat, hangat, dan sadar bahwa kamu layak bahagia sampai tua nanti.